Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 27 ayat yang ke-22 sampai 24. Matius 27 ayat 22 sampai 24. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 27 ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan Mengubah Hati Kita, ditulis oleh Karen Ehman. Sahabat suara kasih, baru-baru saya menemukan pendapat di media sosial. Siapa manusia terbesar yang pernah hidup? Jawabannya bervariasi. 10 tanggapan teratas pun bervariasi. Dari fisikawan Albert Einstein, Presiden AS Abraham Lincoln, hingga penulis drama Inggris William Shakespeare. Salah satu tanggapan lainnya adalah, Tuhan Yesus Kristus yang berada di tempat kedua. Sebagai orang Kristen, saya merasa sedikit jengkel, bukan karena Tuhan Yesus tidak berada di posisi pertama, namun Dia bahkan masuk ke dalam pilihan. Bagaimanapun pertanyaannya adalah, siapakah manusia terbesar yang pernah hidup? Sementara Tuhan Yesus sepenuhnya manusia, Dia juga sepenuhnya Tuhan. Banyak orang ingat bahwa Tuhan Yesus hanya sebagai manusia yang hebat, atau guru moral yang unggul. Mereka menempatkan Tuhan Yesus di samping para pendiri agama dunia terkemuka lainnya. Yang lain lagi menyebut Dia orang gila, karena menyatakan dirinya sebagai anak Allah, dan sebagian masyarakat lainnya menjuluki Dia penipu terbesar yang pernah hidup, seolah-olah Dia mengumpulkan pengikut melalui pernyataan palsu tentang keilahian. Pikiran kita tentang Tuhan Yesus dan klaimnya tertuang ke dalam tindakan kita, karena apa yang kita pikirkan tentang Tuhan Yesus menentukan apa yang kita lakukan dengannya, dan apa yang kita lakukan dengan Tuhan di bumi ini mempengaruhi tujuan kekal kita. Pada ayat hari ini, Pilatus
Gubernur Yudea, berbicara kepada orang banyak yang berkumpul. Dia mengajukan pertanyaan penting. Ia tidak hanya menelusuri apa yang orang banyak tersebut pikirkan tentang Tuhan Yesus, tetapi apa yang mereka ingin lakukan kepada Dia. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus?" Matius 27 ayat 22. Orang banyak itu berseru agar Tuhan Yesus disalibkan. Bagi mereka, Dia adalah pelanggar hukum yang harus segera disingkirkan. Yang lainnya juga hadir saat Tuhan Yesus dikhianati, ditangkap, disalibkan, dan kemudian dibangkitkan kembali setelah 3 hari kemudian. Pada dasarnya, apa yang telah mereka lakukan dengan Tuhan Yesus, para pemimpin agama terkemuka telah menangkap dan membunuh Dia. Yudas Iskariot mengkhianati Dia, para prajurit yang hadir mengejek Dia, para pengamat salah memahami Dia, ketika Dia mencoba untuk berbicara dari kayu salib. Namun tidak semua bereaksi buruk terhadapnya. Beberapa wanita membawa rempah-rempah dan parfum ke kuburan, dan menjadi yang pertama mengumumkan berita bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Seperti yang dikatakan Matius 27 ayat 53-54. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Tidakkah mengherankan bahwa orang bisa memiliki kesimpulan yang berbeda tentang satu jiwa ini? Namun ini jadi menarik untuk merenungkan berbagai tanggapan mereka. Pertanyaan terpenting musim Paskah ini adalah, apa yang akan kita lakukan dengan Tuhan Yesus? Sahabat Suara Kasih, akankah kita puas untuk menjaga Dia acuh tak acuh, dikelompokkan dengan guru yang baik lainnya, yang mendorong cinta, perbuatan baik, dan perdamaian di bumi? Mungkinkah kita salah memahami Kristus, dan tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajari siapa Dia sebenarnya? Atau apakah kita benar-benar mengabaikan Dia, membiarkan Dia tersimpan di dalam halaman-halaman Alkitab, tetapi absen dari kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita renungkan, inilah yang dapat kita lakukan dengan Tuhan Yesus. Percaya siapa Dia dan yang Dia katakan tentangnya, percaya dan izinkan Dia mengubah hati kita. Teruslah mencari untuk menemukan lebih banyak tentang Dia, dengan mempelajari Alkitab, berbicara dengan Dia dalam doa, dan berhubungan dengan orang percaya lainnya. Jadi beritakan Dia kepada semua orang, jangan pernah mundur ketika mengikutinya menjadi sulit. Bapa, tolong bantu kami untuk bertindak dengan cara yang tepat, untuk menggambarkan siapa Engkau. Engkau bukan sekedar orang hebat dan bersejarah. Engkau bukan karakter fiksi. Semoga setiap perkataan dan tindakan kami kepada orang lain dapat menggambarkan Engkau sebagai Anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami.
Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.